Shalom, salam sejahtera dalam kasih Kristus. Kita berjumpa lagi. Kita sudah memasuki bulan Mei dan di dalam rangka bulan keluarga ini kita bersama-sama akan merenungkan dalam firman Tuhan yang berkaitan dengan kehidupan keluarga. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, tidak terasa memang sudah setahun lebih kita ada di dalam masa pandemi ini yang sangat berpengaruh bagi kehidupan keluarga. Kita juga menyadari dan dengan adanya pandemi ada keluarga yang terpisah, ada anggota keluarga yang dipanggil Tuhan meninggal, dan ada hal-hal yang tidak terduga terjadi. Dan juga yang menarik dalam kehidupan keluarga di tengah-tengah pandemi ini, angka perceraian juga meningkat. Sesuatu yang sangat menyedihkan, memprihatinkan. Keluarga yang sudah dibangun sekian lama dan harus bercerai. Mungkin faktor ekonomi, faktor pekerjaan, dan banyak hal lagi yang menyebabkan. Nah, di dalam bulan keluarga ini kita akan mempersiapkan diri kita untuk lebih dalam lagi memahami akan bagaimana kehidupan keluarga yang Tuhan berkati, yang Tuhan boleh kuatkan dan teguhkan, menjalani bahkan menghadapi kehidupan yang sesulit apapun. Baik Bapak Ibu, pada pagi hari ini kita akan sama-sama secara khusus kembali untuk merenungkan bagaimana keluarga Kristen menghargai waktu yang ada. Bahkan di tengah-tengah kondisi seperti ini pun kita dapat menghargai dan bahkan sungguh-sungguh memiliki sikap yang tepat di dalam mempergunakan waktu yang ada. Mari kita berdoa sebelum kita membaca firman Tuhan. Terpuji namamu ya Bapa, Allah pencipta langit dan bumi. Di dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami bersyukur di pagi hari ini kami boleh dapat siap untuk membaca dan merenungkan firman-Mu. Kiranya Engkau menolong hamba-Mu yang akan menguraikan setiap jemaat di tempat masing-masing yang siap untuk merenungkan. Tuhan beri kepada kami hati yang haus dan lapar akan kebenaran firman-Mu. Kiranya Tuhan juga menguatkan kami untuk dapat mengerti apa yang Tuhan ingin ajarkan kepada kami pada pagi hari ini. Tolonglah kami Tuhan, biarlah dengan kuat kuasa-Mu untuk melengkapi kami semua, dan biarlah nama-Mu yang dipuji dan dipermuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, kita kembali untuk melihat dalam kitab Pengkhotbah pasal yang ketiga, ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-15. Pengkhotbah pasal 3 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-15. Kita akan membacanya secara bertahap, sementara nanti saya akan menguraikan. Saya akan membacakan dahulu beberapa ayat yang menjadi penekanan penting. Yang pertama saya akan bacakan ayat 1, pasal 3 ayat 1. Untuk segala sesuatu ada masanya, untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Ya, kemudian ayat yang ke-11. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Kemudian ayat yang ke-14. Aku tahu bahwa segala sesuatu yang dilakukan Allah akan tetap ada untuk selamanya. Itu tak dapat ditambah dan tak dapat dikurangi. Allah berbuat demikian supaya manusia takut akan Dia. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, dari
pokok yang akan kita sama-sama renungkan di dalam pembacaan kita tadi, kita akan secara khusus bagaimana kehidupan keluarga Kristen menghargai waktu yang secara khusus diwujudkan ketika dia menggunakan, ketika mereka mengambil kesempatan. Seperti kita tahu bahwa sebuah lagu yang sudah sering kita nyanyikan, hidup ini adalah kesempatan. Saya coba melihat dan mengevaluasi hidup kita. Setahun ini saja mungkin ada yang terlewat. Dan kita harus akui bahwa waktu yang sudah lewat kita tidak mungkin menariknya kembali. Bila kita tidak gunakan, mungkin kita menyesal, mungkin kita merasa sesuatu yang akhirnya lepas dari genggaman kita. Nah, waktu itu lewat begitu saja. Ada kalanya kita tanpa sadari kita sudah sebulan, 2 bulan, bahkan setahun. Nah, bagaimana kita menghargai waktu yang ada ini? Kita akan melihat dari bacaan tadi bahwa hal yang pertama, kita harus memaknai waktu sebagai waktu dari Tuhan. Waktu Tuhan sebagai waktu Tuhan. Waktu Tuhan bukanlah waktu kita. Tapi kita akan perhatikan itu di dalam ayat yang ke-1 tadi. Untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Segala sesuatu, apapun di bawah langit ini. Kita sadar bahwa ayat ini menjelaskan kepada kita tentang waktu. Tetapi ada segala sesuatu yang tidak mampu kita pahami. Dan disinilah membawa kita kepada waktu Tuhan. Karena hanya Tuhanlah yang maha tahu. Hanya Tuhanlah yang tahu segala sesuatu itu ada masanya. Ketika kita memasuki tahun 2020, tahun lalu itu, kita tidak pernah menduga akan terjadi pandemi. Kita masuk dengan penuh semangat. Saya akan merencanakan ini, saya melakukan ini, dan bahkan ada banyak hal yang menjadi impian kita. Tetapi semuanya buyar. Apa yang kita rencanakan itu tiba-tiba berubah. Bahkan sama sekali tidak bisa dilakukan. Nah, disinilah kita harus mengakui pemaknaan kita terhadap waktu. Kita harus mengakui Tuhan yang tahu segala sesuatu. Tuhan tahu akan terjadi pandemi, akan terjadi COVID itu Tuhan tahu. Tapi di sini kita belajar memaknai waktu dari perspektif Tuhan, memaknai waktu itu sebagai waktu Tuhan. Begitu dalam untuk kita melangkah dan memahami hidup ini. Mari kita perhatikan ayat 2 sampai dengan ayat yang ke-8 di situ dikatakan ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk meninggal, ada waktu untuk menanam, ada waktu untuk mencabut yang ditanam, ada waktu untuk membunuh, ada waktu untuk menyembuhkan, ada waktu untuk merombak, ada waktu untuk membangun, ada waktu untuk menangis, ada waktu untuk tertawa, ada waktu untuk meratap, ada waktu untuk menari, ada waktu untuk membuang batu, ada waktu untuk mengumpulkan batu, ada waktu untuk memeluk, ada waktu untuk menahan diri dari memeluk, ada waktu untuk mencari, ada waktu untuk membiarkan rugi, ada waktu untuk menyimpan, ada waktu untuk membuang, ada waktu untuk merobek, ada waktu untuk menjahit, ada waktu untuk berdiam diri, ada waktu untuk berbicara, ada waktu untuk mengasihi, ada waktu untuk membenci, ada waktu untuk perang, ada waktu untuk damai. Saya melihat di sini realita yang terjadi dalam kehidupan kita. Ada kalanya kita tidak pernah merencanakan sesuatu, tetapi
kenyataannya ada sesuatu yang terjadi. Saya menyadari saya lahir tahun 66. Sekarang saya pun belum tahu kapan saya meninggal. Tetapi ada dua sisi yang menyadarkan kepada kita tentang realita hidup ini yang sebenarnya Tuhan tahu tentang apa yang terjadi dalam hidup kita. Nah, ketika kita melihat realita ini, memaknainya, kita harus masuk lebih dalam lagi untuk berharap dan mempercayakan waktu yang ada ini kepada Tuhan yang Maha Tahu, yang Maha Kuasa. Nah, kita perhatikan bahwa dua sisi dari kehidupan ini disebut bergantian. Lahir, mati, meninggal. Menanam, mencabut. Membunuh, menyembuhkan. Merombak, membangun. Hal yang baik, hal yang buruk, atau memang realita yang tidak bisa dilepaskan satu dengan yang lain. Ada yang menangis, ada yang tertawa. Ada waktunya. Di dalam keterbatasan kita, kita dapat memaknai ini dalam dua sisi di mana Tuhan, di tengah waktu itu Tuhan yang Maha Tahu, Tuhan yang Maha Kuasa menyediakan. Nanti kita akan melihat pada bagian berikut, tapi di sini ada hal yang penting. Satu contoh dalam kehidupan kita ketika kita berkeluarga. Saya harus mengakui bahwa waktu SMA saya berpacaran, tetapi tidak pernah berpikir bahwa akan putus. Ketika saya harus melanjutkan studi di sekolah teologi, saya harus meninggalkan. Berpikir, siap nggak saya? Tetapi perjalanan waktu mengajarkan saya apa yang kita pikirkan tentang jodoh, misalnya tentang yang mendampingi kita menjadi istri atau menjadi suami, kadang-kala jauh daripada apa yang kita harapkan semula. Kita mungkin berpikir tentang si A, tetapi Tuhan ternyata memberikan si B. Waktu Tuhan itu mengajarkan kepada kita tentang baik dalam kehidupan pernikahan, dalam kehidupan keluarga. Impian-impian kita dalam keluarga pun macam-macam. Saya akan hidup seperti ini, saya akan membangun rumah, tetapi bisa jadi ada hal-hal dalam waktu itu tidak seperti yang kita pikirkan. Dua sisi ini mengajarkan kepada kita tentang realita kehidupan kita harus kita maknai di dalam pengetahuan tentang Allah yang mengetahui segala sesuatu tentang kita. Siapa yang pernah menduga untuk saya ketika saya menemukan calon istri saya di Timor Leste? Waktu itu Timur-Timur. Tidak pernah terpikir. Tapi ketika saya menjalani hal itu, kemudian saya menemukan Tuhan ternyata mengatur. Dan disitulah saya mengerti bahwa saya harus mengakui Tuhan dalam setiap langkah-langkah kehidupan saya. Jadi ketika ini diulang-ulang oleh penulis pengkhotbah, penulis ini banyak yang mengakuinya bahwa itu Raja Salomo yang menulis di masa tuanya. Dan ketika dia menuliskan itu, dia sudah melihat berbagai realita dalam hidupnya. Dia seorang yang berhikmat, tetapi dia juga pernah gagal. Dia juga pernah melihat kehidupan dengan begitu jeli, dengan hikmat untuk memutuskan berbagai hal-hal penting. Tetapi dalam kehidupannya akhirnya kita lihat bahwa dia pun juga jatuh secara khusus dengan kehidupan keluarga. Begitu banyak istri, begitu banyak kundik. Tapi di tengah kondisi seperti itu, akhirnya dia memperlihatkan kepada kita apa yang dia alami dalam realita hidupnya. Apakah kita itu sebagai seorang pengusaha? Apakah kita sebagai seorang kepala keluarga, seorang ibu rumah tangga? Semua bagian itu mengajarkan kepada kita bahwa mari kita memaknai realita waktu kita di dalam
perspektif waktu Tuhan. Kita punya rencana banyak, tetapi disinilah mengajarkan kepada kita bahwa ketika kita memaknainya dalam perspektif waktu Tuhan, kita akan diarahkan untuk mengakui Tuhan dalam setiap langkah kehidupan kita. Bapak Ibu yang kekasih, ayat 9 dan 10 itu memberikan satu penekanan juga menarik. Apa untungnya pekerja dari yang dikerjakan? Dengan jerih payah, aku telah melihat pekerjaan yang diberikan Allah kepada anak-anak manusia untuk melelahkan dirinya. Ternyata di tengah-tengah bagaimana kita memaknai realita waktu kita dalam perspektif Tuhan, kita harus mengakui juga bahwa ada efek, ada dampak yang ternyata berpengaruh bagi kehidupan kita manusia. Ada kelelahan, ada juga yang digambarkan di situ bahwa jerih payah, untung, rugi. Nah, ketika kita menghadapi realita itu, kita diingatkan ada mencari, berjual, tapi juga ada kesempatan, ada waktu rugi, ada waktu menyimpan, ada waktu membuang. Kita melihat dalam 1 tahun ini ada bantuan-bantuan yang diberikan untuk menopang perekonomian, ada pengusaha usaha mikro kecil yang diberikan bantuan untuk, tetapi ada juga yang tanpa disadari apa yang disimpan tabungannya kemudian mulai habis. Akhirnya mulai memikirkan bagaimana untuk mencari uang lagi. Ya. Di dalam kondisi seperti ini, ternyata penulis pengkhotbah ini juga memperingatkan bahwa ketika kita memaknai, kita juga harus melihat realita kehidupan ini juga berdampak bagi kehidupan kita secara pribadi, secara keluarga. Dan tidak jarang ada keluarga yang saya melihat bahwa mereka dampak ini mereka menjual aset-aset mereka, menjual rumah, kemudian mereka pindah ke satu tempat. Ada juga yang mulai mengembangkan usaha baru dengan menyewa kos-kosan. Banyak sekali. Tapi realita itu berdampak bahwa untung atau rugi, kemudian berhasil atau gagal, itu hal-hal yang akan dihadapi. Semua orang tidak mau gagal. Tetapi ketika harus melewati kegagalan-kegagalan itu, semua orang akan dipacu untuk melangkah sampai hal-hal di mana dia mencapai keberhasilan. Bapak Ibu yang kekasih, mari kita memaknai waktu dalam perspektif waktu Tuhan. Waktu kita sebenarnya harus kita akui bukan milik kita. Kita akan masuk pada bagian yang kedua. Apa yang harus kita mengerti lagi untuk supaya kita menghargai waktu yang ada. Ayat 11 secara khusus. Ayat 11 ini adalah ayat yang terkenal dan ada dibuat lagu, ada juga yang memakainya di dalam surat undangan atau juga di dalam renungan-renungan tentang akhir hidup seseorang, ya. Di situ dikatakan bahwa ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan ia memberi kekekalan dalam hati mereka, tapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Ketika membaca hal ini, kita mulai sedikit demi sedikit masuk atau menelusuri waktu Tuhan, ya. Tapi di sini akan ditulis dengan label indah pada waktunya. Karena kita akan mengerti di sini bahwa indah pada waktunya dalam realita hidup kita itu punya Tuhan, bukan punya kita. Mengapa hal ini saya tekankan? Karena ketika kita bicara indah pada waktunya menurut label kita, kita tidak akan mengerti dengan lengkap, dengan sempurna tentang
segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita. Dan itu hanya punya Tuhan. Sebabnya kita selalu, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah kita mengerti. Nah, disinilah intinya. Ketika berbicara kita masuk atau menelusuri atau istilah yang mungkin searching di dalam waktu Tuhan itu, kita harus masuk di dalam pemahaman tentang indah pada waktunya, karena Tuhan yang membuat, dialah yang menjadi subjek, dialah yang telah melakukan di dalam kedaulatannya, di dalam kemahatauannya, kemahakuasaannya, bahwa waktu-waktu yang kita jalani ini indah di dalam rancangan daripada Tuhan. Ya, Bapak Ibu, dikatakan di situ ia membuat segala sesuatu. Jadi segala sesuatu itu ada masanya, ada waktunya. Nah, coba kita pahami. Mungkin kita semua akan sulit mengerti ketika kita berkata pandemi ini indah pada waktunya. Tapi disinilah kita masuk untuk merenungkan, untuk menyelami, berteduh diri di hadapan Tuhan. Apa maksud Tuhan? Apa maksud Tuhan? Dan mengapa kita bisa mengatakan bahwa COVID-19 ini menjadi pengalaman yang indah pada waktunya? Bapak Ibu, saya merenungkan ini dan kemudian ini juga dilengkapi dengan ia memberikan kekekalan dalam hati manusia. Jadi atas campur tangan Tuhan, Tuhan juga memberikan kekekalan di dalam hati manusia. Apa yang tidak mudah dimengerti, pertanyaan-pertanyaan seperti itu, Tuhan katanya Tuhan baik untuk hidup ini. Katanya Tuhan akan melepaskan kita dari permasalahan. Tuhan berjanji untuk memelihara. Tetapi Tuhan juga mengizinkan kita melewati badai, melewati berbagai pergumulan hidup. Apa yang dikatakan di sini, Tuhan memberikan kekekalan di dalam hati manusia. Tapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Nah, ketika kita sama-sama masuk di dalam waktu Tuhan, rencana Tuhan, secara khusus mungkin buat kita pribadi, buat kehidupan keluarga, kita akan banyak bertanya. Saya masih ingat ketika tahun 97 itu saya dan istri kemudian mempersiapkan sebuah pernikahan kami. Waktu itu secara mental mungkin kita sudah siap, tetapi secara ekonomi saya harus akui bahwa situasinya belum memungkinkan. Dan mama saya sempat mengatakan, kamu udah rencana baik-baik. Nah, ketika saya renungkan itu nggak gampang ya, mau menikah. Mungkin tidak hanya modal cinta aja ya, tetapi kesiapan segala sesuatu. Nah, pertanyaan saat itu kemudian muncul. Saya mengambil satu ayat yang penting untuk pernikahan kami di dalam Mazmur 127 ayat 1. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sia usaha orang membangunnya. Dan ayat itulah yang kami pajang di pelaminan, di tempat pernikahan. Dan ayat itu juga kami taruh di surat undangan. Nah, kemudian saya memahami menjalani pernikahan itu, jikalau bukan Tuhan, sia-sia. Membangun rumah di dalam konteks Mazmur itu juga berkaitan dengan kehidupan keluarga. Kalau kita perhatikan, seorang kepala keluarga yang siap untuk membangun rumah, dia harus mengakui Tuhan yang campur tangan. Akhirnya saya mengerti bahwa ternyata
Jikalau bukan Tuhan yang menghendaki kami untuk menikah, sia-sia usaha kami. Bapak Ibu, itu sebabnya bagi yang kita ketika merencanakan pernikahan memang tidak mudah. Mungkin ada yang punya modal kuat dan siap untuk membangun keluarga, sudah punya rumah atau sebagainya. Tapi hal ini menyadarkan kepada kita bahwa kita bisa berencana. Kita mungkin bisa mengatur tahap demi tahap untuk langkah-langkah kita ke depan. Tapi kita harus mengikuti ritme, irama, atau waktu yang Tuhan rancangkan bagi kita. Jadi itu sebabnya saya mengerti dan merenungkan setiap kali saya kembali ke Timor Leste, merenungkan bagaimana Tuhan itu melakukan yang indah pada waktunya. Ya, kadang-kadang pikiran kita itu, wah, tidak mungkin, mustahil. Tapi ketika kita melewati itu dan kita mengakui Tuhan, belajar untuk tunduk, takluk, taat kepada Tuhan, Tuhan membuat indah pada waktunya. Bagaimana dengan pengalaman Bapak Ibu dalam keluarga pun pasti banyak. Dan ketika Tuhan mengizinkan badai kehidupan menghempas rumah tangga kita, kita pun belajar untuk bagaimana Tuhan sedang membuat segala sesuatu itu indah pada waktunya. Dan saya dengan istri pun juga melihat kami tidak melewati mungkin hal-hal yang mungkin ringan. Tetapi setelah kami harus menghadapi pengungsian, kami juga harus menghadapi bagaimana istri sakit, dan kemudian dioperasi, dan banyak hal-hal yang secara manusia buat saya pribadi mustahil. Tetapi justru Tuhan membuat semua itu indah pada waktunya. Dan Tuhan mengizinkan kami melewati badai itu. Karena Tuhan juga bersama dengan kehidupan keluarga kami. Bapak Ibu yang kekasih, kami juga sekarang melewati masa yang setahun ini. Kami tidak pernah terpikir kalau harus berpisah seperti ini dalam kondisi yang ada, situasi yang ada. Tapi setelah sekian tahun kami melihat penyertaan Tuhan, kami belajar bahwa Tuhan membuat indah pada waktunya. Kami belajar untuk terus mengikuti, bertanya. Mungkin dalam pertanyaan itu tidak masuk akal buat kami ya. Pemikiran dan pertanyaan yang mustahil, dan mungkin kita pertanyaan-pertanyaan, Tuhan rasanya gimana ya? Tapi dalam kekekalan yang Tuhan taruh di hati kami tetap percaya bahwa Tuhan itu baik. Sekalipun situasi tidak baik, Tuhan itu setia. Sekalipun kami harus diperhadapkan dengan berbagai tantangan-tantangan kehidupan, Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Dan itulah yang harus menjadi keyakinan kita. Tuhan membuat segala sesuatu indah pada waktunya karena Dia hadir di dalam kehidupan kita. Saya melihat juga jemaat TABC dari dulu, GKKA, dan kemudian setelah pengungsian mengalami banyak. Dan tentu bapak-bapak, ibu-ibu yang pernah mengalami hal itu bisa melihat bagaimana karya Tuhan. Dan The Alliance Bible Church setelah melewati masa-masa sulit itu, di mana Tuhan secara begitu luar biasa membuat segala sesuatu itu indah pada waktunya. Akhirnya kita sampai pada ayat yang ke 12 dan 15. Tadi sebagai intinya saya sudah baca ayat 14 itu, bahwa Allah berbuat demikian supaya manusia takut akan Dia. Bagaimana kita menghargai waktu? Tadi kita sudah tahu memaknai itu dalam perspektif waktu Tuhan. Kita juga masuk atau menelusuri, memahami secara khusus bagaimana waktu Tuhan itu
membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Jadi Tuhan memakai banyak hal untuk membuat indah dalam kehidupan kita. Indah di dalam kuasanya, indah di dalam rencananya, dalam kekekalan, dan walaupun kita mungkin sulit mengerti, tapi Tuhan akan menuntun kita untuk mengerti. Yang ketiga ini disimpulkan juga di dalam ayat yang ke-14 tadi, tapi ayat 12 sampai 15, itu kita punya respon. Bagaimana kita mempergunakan atau mengisi waktu Tuhan ini. Dan respon ini penting sekali. Karena kita bukanlah makhluk yang tanpa sesuatu yang tanpa ada respon. Tapi makhluk yang punya akal, punya perasaan, punya kehendak. Dan disinilah waktu itu akan mempengaruhi sikap kita. Ketika kita ingatkan jangan sia-siakan waktu. Karena di dalam kita mengisi waktu itu dalam ayat yang ke-13, setiap orang makan, minum, menikmati jeripayanya adalah pemberian Allah. Mari kita pergunakan itu sebagai pemberian Allah, sebagai anugerah dari Tuhan, sebagai kesempatan yang Tuhan percayakan. Kalau kita dipercayakan sesuatu, kita harus bertanggung jawab. Kita harus punya sikap yang penting untuk tanggung jawab waktu kita. Baik itu yang sifatnya jasmani, rohani. Roma 12 ayat 1 dan 2 mengingatkan kita, persembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan berkenan kepada Allah, itu adalah ibadahmu yang sejati. Kemudian jangan menjadi serupa dengan dunia ini, berusahalah dalam pembaruan budimu untuk supaya mengerti kehendak Allah. Ada hal yang penting di dalam dasar iman kita di sini. Ketika kita memiliki iman yang benar, oleh kasih karunia Allah, kita akan bertanggung jawab dengan waktu kita. Kita tidak menyia-nyiakan. Dan ketika tubuh kita itu kita gunakan untuk pelayanan, untuk ibadah dan sebagainya, disitulah menyatu dengan bagaimana kita menggunakan waktu ini. Waktu ini kita gunakan baik secara jasmani, menikmati jeripaya dan sebagainya sebagai pemberian Allah. Kemurahan Allah yang melimpah buat kita. Dan yang kedua, kita diingatkan ketika kita ini ialah takut akan Allah. Hormat rancangan Tuhan. Apa yang Tuhan buat indah pada waktunya itu menjadi satu sikap hormat kita kepada Tuhan. Kita tidak mau melalui waktu yang kita gunakan itu mempermalukan nama Tuhan. Membuat kehidupan kita sungguh-sungguh takut akan Tuhan ketika kita mau taat kepadanya. Seperti di dalam Roma pasal 12 tadi, ialah kita tidak menjadi serupa dengan dunia ini. Saudara, dunia aja mempromosikan banyak hal. Bagaimana kiat-kiat di dalam menggunakan waktu. Bagaimana strategi untuk memanfaatkan waktu. Tapi saya ingin melandaskan di sini adalah pertama prioritas kita. Bagaimana kita memprioritas dalam waktu kita. Taruh utama kepada Tuhan. Kedua, buat diri kita sendiri. Dan di dalam diri kita sendiri itu ada hal yang menyangkut hal rohani. Gereja, ada juga pelayanan, keluarga, mungkin orang dan juga orang lain. Hubungan-hubungan kita di situ ketika kita bertanggung jawab, kita takut kepada Tuhan akan diperlihatkan bagaimana sikap kita kepada Tuhan. Bagaimana waktu kita gunakan untuk banyak bersekutu dengan Tuhan. Ada satu ungkapan yang menarik ketika saya membaca sebuah renungan. Mari kita memulai bersama Tuhan dengan doa dan pujian. Kemudian kita akan mengakhiri dengan ucapan syukur kepada Tuhan. Hari yang kita lewati, mulai bersama Tuhan, juga mengakhirinya bersama Tuhan. Dan bagaimana itu akan mempengaruhi kita ketika hidup kita sekeluarga. Bagaimana sikap kita kepada orang lain.
bagaimana sikap kita dalam pelayanan di gereja. Ada banyak waktu yang mungkin kita bagi. Dari tahun demi tahun kita bagi dalam pelayanan, kita bagi dalam komunitas-komunitas yang kita ada. Tapi semuanya menunjukkan sikap kita yang takut akan Tuhan. Dan yang menarik juga ialah bagaimana kita di dalam prioritas itu mengajarkan kita untuk bisa membedakan manakah kehendak Tuhan. Apa yang baik, yang berkenan kepada Tuhan, dan yang sempurna. Di dalam Efesus juga diingatkan bahwa pergunakanlah waktu yang ada. Dan jangan bodoh. Ada bijak. Seperti doa yang diajarkan Musa. Di dalam Mazmur 90, ajarlah kami menghitung hari-hari kami. Kita bisa melihat berbagai situasi yang terjadi untuk kemudian di dalam bimbingan dari Tuhan kita bijaksana. Kita mengatur waktu dengan sebaik-baiknya. Bapak Ibu, saya pernah mengalami hal-hal di mana saya menyesali sudah membuang waktu dengan percuma. Dan tidak mudah. Godaan bagi kita setiap hari membuat kita sekarang ini mungkin banyak waktu yang terbuang. Tapi kita kemudian diingatkan kembali. Waktu adalah pemberian Tuhan yang harus kita gunakan dengan penuh syukur. Dengan penuh tanggung jawab. Dan juga dengan takut akan Tuhan. Akhirnya melalui kesempatan ini Bapak Ibu. Kita di dalam bulan keluarga ini. Mari waktu yang ada dalam keluarga. Mungkin sekarang seorang bapak berpisah dengan anak. Keluarga berjauhan. Kondisi pandemi ini mengajar kita ada waktunya. Kita masih berharap ada kesempatan untuk berkumpul dalam keluarga. Kalau sekarang berbeda tempat, ini pelajaran bagi kita. Walaupun kita berjauhan, kita masih bisa video call, kita masih bisa WhatsApp, dan banyak hal yang bisa kita tuangkan melalui media sosial di dalam komunikasi dengan keluarga. Tetapi hal ini mengajarkan kepada kita, mari kita memaknai waktu ini dalam perspektif waktu Tuhan untuk kita. Karena kita sudah percaya kepada Tuhan. Kemudian kita mau memasuki rancangan Tuhan, mengerti apa yang menjadi waktu Tuhan buat kita yang indah pada waktunya. Dan Tuhan juga mengajar kita, pergunakanlah. Jangan sia-siakan karena waktu ini adalah pemberian Tuhan. Dan dengan sikap takut akan Tuhan. Sehingga kita bertanggung jawab. Kita tidak mau waktu kita terbuang percuma. Ada kesempatan sehingga ketika sampai waktunya kita mempertanggungjawabkan. Kita punya sesuatu yang bisa kita bawa dalam kesetiaan kita. Hidup ini adalah kesempatan. Bila saatnya nanti tak berdaya lagi, hidup ini telah menjadi berkat. Biarlah waktu yang berharga ini kita gunakan, dan waktu yang berharga ini menjadi berkat dalam kehidupan, baik dalam keluarga, komunitas, dimanapun kita berada. Mari kita berdoa dan bersyukur. Terpuji namamu ya Bapa, kami bersyukur melalui firman-Mu pada pagi hari ini. Kami kembali disadarkan. Seringkali kami menyia-nyiakan waktu. Ada hal-hal yang tidak berguna yang kami gunakan. Sehingga kami menyesali ketika sudah melewati, kami membuang banyak waktu dengan percuma. Tetapi di saat ini Tuhan kembali mengevaluasi kami. Sehingga kehidupan keluarga kami boleh diperbaiki. Memaknai waktu dari perspektif waktu Tuhan. Kemudian kami dapat mengikuti rencana Tuhan sehingga kami melihat Tuhan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Dan kami bertanggung jawab dengan waktu yang ada. Terima kasih Bapa. Tolonglah kami berkati jemaat The Alliance Bible Church. Di tengah-tengah kondisi yang sulit saat ini. Mungkin ada tekanan dalam soal pekerjaan. Secara ekonomi. Ada juga situasi di mana
mereka terpisah dari keluarga. Tuhan, mohon kiranya kemurahan dan berkat Tuhan menguatkan hubungan dalam keluarga. Sekalipun berjauhan, boleh saling menguatkan, saling menghibur, baik lewat media sosial yang ada, dan terlebih lagi mereka juga boleh dikuatkan untuk saling mengasihi. Tuhan, beri kekuatan, buka peluang bagi keberhasilan untuk setiap jemaat Dallensburg Bible Church dalam pelayanan ke depan. Bila ada keluarga-keluarga yang dalam keadaan sakit, kami mohon belas kasihan-Mu, jamah dan berikan kesembuhan. Dan lindungi di dalam kehidupan sehari-hari. Berkati usaha dan pekerjaan, berkati semua yang menjadi kerinduan dan harapan. Berkati juga setiap para pelayan, majelis gereja, semua di dalam campur tangan dan kemurahan Tuhan saja. Ini doa kami Bapa. Kami berdoa dan bersyukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin.